Hai guys, welcome back to Perseman, masih bersama dengan saya Victor. Di filter kali ini, saya akan membahas mengenai sesuatu yang jujur menurut saya adalah salah satu pertanyaan yang paling sulit. Yaitu adalah, apabila Tuhan itu benar ada, ataupun at least Tuhan itu baik, kenapa sih banyak hal buruk terjadi? Pertanyaan ini sulit karena ini adalah pertanyaan yang sangat real. Bukan hanya terkait pertanyaan intelektual, tapi juga seringkali amatlah emosional. Banyak orang yang saya tahu sulit untuk percaya akan adanya Tuhan yang maha kuasa dan juga maha baik, tapi membiarkan begitu banyak kesakitan dan juga penderitaan di dunia ini. Pertama-tama, supaya memudahkan ke depannya, saya akan menyebutkan penderitaan dan juga kejahatan di dunia ini dengan sebutan evil. Dan pertama-tama kita perlu tahu bahwa evil di dalam dunia ini terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah yang disebut sebagai natural evil, ataupun hal-hal buruk yang terjadi di luar daripada kendali manusia. Seperti misalkan bencana alam, seperti contohnya tsunami, gempa bumi, banjir, dan sebagainya. Ataupun berbagai macam penyakit, seperti misalkan yang terbaru ini adalah COVID-19, ada pula kanker, leukemia, dan macam-macam. Dan ada pula juga kecelakaan, misalkan tenggelam, tertabrak, terbakar, dan masih banyak yang lainnya. Lalu yang kedua adalah yang kita kenal sebagai human evil, ataupun hal-hal buruk yang dilakukan atau disebabkan oleh manusia, seperti misalkan pembunuhan, pemerkosaan, perbudakan, dan banyak yang lainnya. Lalu berikutnya, kita juga perlu tahu bahwa pertanyaan terkait dengan evil ini terdiri dari dua macam dimensi. Ada yang disebut dengan dimensi intelektual dan juga dimensi emosional. Dimensi intelektual berpusat dengan bagaimana kita menjawab persoalan antara Tuhan dan juga penderitaan secara rasional. Sedangkan dimensi emosional berpusat dengan bagaimana kita bisa memberikan comfort ataupun penghiburan kepada orang yang mengalami penderitaan itu. Dan di saat bersamaan, bagaimana kita juga bisa melunakkan hatinya yang mungkin sulit untuk bisa menerima adanya Tuhan yang membiarkan hal buruk tersebut untuk terjadi. Dimensi intelektual ini adalah bagian para filsuf dan juga mungkin apologetika. Sedangkan dimensi emosional adalah bagian para konselor dan juga pendeta. Ini penting untuk kita bedakan karena jawaban intelektual mungkin akan terkesan tidak berempati, datar, atau bahkan tidak berperasaan buat teman-teman yang sedang dalam penderitaan. Sedangkan sebaliknya, jawaban yang emosional mungkin akan terkesan dangkal ataupun kurang jelas buat teman-teman yang mengalami pergumulan dalam pikirannya. Yang pertama-tama akan kita bahas terlebih dahulu adalah pertanyaan secara intelektual. Baru setelah itu kita akan menjawab pertanyaan secara emosional. Pokok pertanyaan yang akan kita bahas datang dari ilmu filosofi yang disebut dengan Trilemma of God, yang dicetuskan oleh seorang filsuf Yunani bernama Epicurus, yang isinya adalah, poin pertama, kalau Tuhan tidak bisa mencegah evil, itu artinya dia tidak maha kuasa. Poin kedua, kalau Tuhan tidak mau mencegah evil, berarti dia tidak maha baik. Poin ketiga, kalau Tuhan bisa dan mau, lalu kenapa evil ada? Wait, tapi sebelum kita membahas semuanya itu, mari kita sama-sama pelajari dulu sebenarnya apa sih definisi daripada evil itu. Karena saya yakin banyak daripada kita yang mungkin masih belum memiliki perspektif yang benar mengenai evil itu sendiri. Jadi yuk, mari sama-sama kita bahas beberapa pertanyaan yang sering muncul terkait dengan evil ini. Betul bahwa kita percaya Tuhan itu adalah pencipta segala sesuatunya. Sebagaimana tertulis di Yohanes 1 ayat ketiga. Di dalam terjemahan NKJV dituliskan seperti ini. All things were made through Him, and without Him, nothing was made that was made. Nah, jawabannya terletak dengan apa yang kita maksud dengan thing. Betul bahwa kita sebagai orang Kristen kita percaya bahwa Tuhanlah yang menciptakan segala sesuatunya. He made everything. Tapi saya percaya bahwa evil is not a thing. Tapi bagaimana mungkin? Evil itu kan sangat real. Masa sih bukan a thing? Nah, maksud saya adalah evil itu adalah corruption ataupun juga lack of good things. Jadi, evil itu tidak bisa eksis ataupun ada dengan sendirinya. Evil hanya bisa eksis pada sesuatu yang baik yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi, singkatnya, diperlukan sesuatu yang baik untuk evil itu bisa eksis. Nah, saya akan berikan contoh analogi untuk memudahkan cara kita berpikir. Evil itu selayaknya luka pada tangan kita. Luka itu real ya, kita bisa lihat, kita bisa rasakan. Tapi, luka itu hanya bisa eksis pada sesuatu yang baik seperti tangan kita. Dan luka itu adalah corruption daripada tangan yang sehat. Tangan tanpa luka adalah tangan yang baik. Tapi luka tanpa tangan, maka tidak ada. Atau contoh lainnya adalah karat di mobil. Karat adalah bentuk corruption daripada metal ataupun besi yang baik. Karat itu tidak bisa eksis dengan sendirinya. Karat itu adalah bentuk corruption daripada besi mobil yang baik.
Betul bahwa iblis itu sepenuhnya jahat dalam sisi moral, tapi tidak sepenuhnya dalam hal metafisik. Sama seperti kita manusia yang telah jatuh dalam dosa, namun masih memiliki God's image ataupun juga gambaran Tuhan, begitu pula dengan iblis yang masih memiliki sisa-sisa hal baik yang Tuhan berikan pada awalnya mereka diciptakan sebagai malaikat. Sebagai contoh, iblis masih memiliki intelijensi, kuasa, dan juga kehendak bebas. Tapi tentu, dia menggunakan semuanya itu untuk hal yang jahat. Jadi betul bahwa secara moral, iblis itu sepenuhnya jahat, tapi tidak secara metafisik. Kata yang lebih tepat mungkin bukan menghendaki, tapi mengizinkan hal itu untuk terjadi. Tuhan tidak pernah menciptakan hal buruk ataupun mempromosikan hal-hal buruk dalam rencananya. Jadi, Tuhan mengizinkan hal itu untuk terjadi, namun tidak mendukungnya. Sama seperti orang tua yang memberikan kebebasan kepada anaknya untuk berbuat salah, begitupun juga Tuhan kepada kita. Tapi, tidak mungkin untuk Tuhan sendiri yang membuat ataupun mengadakan atau bahkan melaksanakan kejahatan tersebut atas kehidupan kita. Ini kita bisa baca di Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tuhan mengizinkan hal buruk untuk terjadi, namun itu semua tidak lepas daripada kontrolnya untuk mencapai His ultimate purpose dalam kehidupan kita. Sebagai contohnya, kita bisa lihat dalam kisah kehidupan Yusuf, di mana saat ia berkata kepada saudara-saudaranya yang menjual dirinya. Ini kita bisa baca di Kejadian 50 ayat 20. Kalian telah bermufakat untuk berbuat jahat kepada saya, tetapi Allah mengubah kejahatan itu menjadi kebaikan, supaya dengan yang terjadi dahulu itu, banyak orang yang hidup sekarang dapat diselamatkan. Kita tahu bahwa Tuhan itu hanya menciptakan hal-hal yang baik, dan sama seperti yang tadi kita sudah bahas, evil itu tidak berasal ataupun tidak datang daripada Tuhan. Sama seperti tidak mungkinnya air yang kotor datang daripada mata air yang bersih. Dan kita perlu tahu bahwa free will ataupun kehendak bebas itu adalah sesuatu yang baik, bukan evil. Sebagai contoh, apakah ada orang yang pernah berdemo meminta kebebasan untuk diambil? Ayo, jangan berikan kami kebebasan. Kembalikan kami ke zaman perbudakan. Kami mau melakukan apapun yang pemerintah suruh tanpa kecuali. Tidak ada, bukan? Kalaupun ada orang yang berbicara mengenai kebebasan, pasti dia berbicara untuk mempromosikannya, bukan meniadakannya. Jadi, karena kebebasan itu adalah hal yang baik, maka di saat bersamaan, ini juga memungkinkan untuk evil itu bisa terjadi. Karena kebebasan itu pada hakikatnya adalah kemampuan untuk bisa memilih yang sebaliknya ataupun yang lain. Jadi, di dunia ini, apabila seseorang memiliki kemampuan ataupun kebebasan untuk memilih berbuat baik, maka di saat bersamaan, ia juga memiliki kebebasan untuk memilih berbuat sebaliknya, ataupun berbuat jahat. Jika seorang bebas untuk mencintai, maka ia juga bebas untuk membenci. Jika seorang bebas untuk memuji Tuhan, maka ia juga bebas untuk mengutuk Tuhan. Jadi karena free will yang diberikan Tuhan, yang pada esensinya adalah hal yang baik, ini memungkinkan untuk evil itu bisa terjadi. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu buat part pertama kali ini, di mana kita berfokus pada apa sih itu sebenarnya evil. Nah, di part berikutnya kita akan mulai pembahasan mengenai Trilemma of God. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Oke, so jangan lupa like video ini kalau kalian suka, jangan lupa juga share ke teman-teman kalian semua, dan jangan lupa juga untuk komen kalau ada hal-hal yang mungkin kita bisa diskusikan bersama, dan jangan lupa juga buat subscribe, serta nyalakan loncengnya ya, supaya kalian nggak ketinggalan video-video selanjutnya. So thank you guys for watching, see you in another episode, God bless!